Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab yang sangat penting untuk kita miliki juga. Dan apa yang mereka miliki ini, itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki iman dan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang mereka miliki itu, saudara? Yaitu, saudara, namanya adalah ketetapan hati. Ketetapan hati. Saudara, di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, ada seorang anak muda yang luar biasa. Dia adalah orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan di Babel. Dia tinggal di istana Raja Nebukadnezar di Babel. Ada satu hal yang ditekadkan oleh Daniel. Ada satu ketetapan hati Daniel, yaitu yang ditulis dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan minuman, yaitu anggur yang biasa diminum oleh raja. Jadi Daniel berketetapan hati untuk tidak menyentuh makanan yang biasa disantap raja dan minuman anggur yang biasa diminum oleh raja. Ada apa dengan makanan tersebut? Saudara, kalau namanya makanan raja itu pasti makanan enak. Kalau minuman raja itu pasti minuman yang berkelas. Semua yang dihidangkan di depan raja itu adalah semua makanan yang berkualitas. Semuanya pasti mempunyai kelas yang tinggi. Tidak mungkin sembarangan dihidangkan kepada raja. Tapi persoalannya, mengapa Daniel berketetapan hati tidak meminum minuman yang biasa diminum raja? Tidak memakan santapan yang biasa disantap oleh raja. Saudara, itu tentu pasti punya alasan. Sebab raja ini bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Raja ini adalah tidak mengenal Allah. Dan tentu biasanya makanan-makanan itu sudah terbiasa dihidangkan dulu kepada dewa-dewanya. Dipersembahkan kepada dewa-dewanya. Ini yang membuat Daniel rasanya tidak sejahtera. Tidak sejahtera. Jadi untuk itu Daniel mengatakan, sekalipun makanan ini enak, mungkin vitaminnya juga tinggi, mungkin gizinya, kualitasnya tinggi, tapi Daniel mengatakan, tidak. Saya tidak akan menyantap makanan yang biasa disantap oleh raja. Anggur yang biasa diminum oleh raja juga tidak. Lalu kalau saudara baca di seterusnya, maka Daniel mengatakan, sudah, saya cukup makan biasa, sayur-sayuran. Bahkan Daniel mengadakan satu tantangan. Dia bilang begini, sebelum hal itu, saudara, ternyata yang menjaga Daniel ini, dia khawatir kalau Daniel tidak memakan makanan yang biasa disantap raja, nanti badannya jadi kurus, daya tangkap jadi kurang. Dan Daniel mengatakan, oke, silakan dilakukan uji coba. Biar dalam 10 hari kami hanya makan sayur-sayuran saja. Lalu yang lainnya silakan makan makanan yang biasa disantap oleh raja. Benar, saudara. Dan tantangan itu diterima. Memang betul, saudara. Alkitab mencatat setelah 10 hari ternyata Daniel dan teman-temannya itu Sadrah, Mesah, Abednego dan berempat dengan Daniel. Ternyata mereka didapati tubuh mereka lebih gemuk. Lebih sehat. Dan dalam hal keilmuan, ketika ditanya oleh raja, ketika kira-kira dites, ternyata, saudara, keempat pemuda ini tadi dalam hal kecerdasan, mereka memiliki kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada pemuda-pemuda yang lain. Saudara, jadi yang kita pelajari dari Daniel itu adalah ketetapan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. Saudara, selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga adalah seorang yang terkenal, namanya Yosua.
Yosua menggantikan Musa ketika dia masih muda. Dan Yosua lah yang mengantar bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Lalu setelah Yosua berhasil mengantar bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, maka diadakanlah perpisahan. Artinya Yosua mengatakan, tugas saya sudah selesai. Tapi ada satu hal yang diajukan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Satu pilihan. Yosua berkata kepada bangsa Israel. Itu dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua dengan lantang, dengan tegas mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Allahnya orang Amori yang tanahnya kamu diami sekarang ini. Lalu Yosua mengatakan, tetapi, kata Yosua, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah satu ketetapan hati. Inilah adalah satu pilihan dan ketetapan hati yang dibuat oleh Yosua. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketetapan hati seperti ini, saudara, mesti kita miliki. Banyak orang Kristen yang tidak punya ketetapan hati. Banyak orang Kristen yang ngalir saja, yang tidak punya ketetapan yang kuat dalam hati mereka. Mereka belum menetapkan dalam hati mereka, mereka sebenarnya mau ikut siapa. Banyak orang Kristen belum menetapkan dalam hati mereka, sesungguhnya mau setia kepada siapa. Dan Yosua mengatakan, pilih hari ini, kamu setia kepada siapa. Kalau aku, kata Yosua, aku dan keluargaku, kami akan setia kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami layani Tuhan. Kami hidup untuk kesukaan bagi Tuhan saja. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga ini diserukan pilihan ini kepada kita. Pilih pada hari ini kepada siapa kita beribadah. Kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang memang kita tidak menyembah dewa-dewa dalam bentuk patung-patung. Tetapi mungkin saudara, ada yang menjadi dewa kita. Bisa saja itu adalah kesenangan kita. Maka banyak orang kalau hari Minggu, saudara, mereka tidak datang ibadah. Sebab ada yang lebih menggiurkan hati mereka selain daripada bertemu Tuhan. Mungkin itu, saudara, jalan-jalan, kuliner, atau melakukan hobi-hobi mereka. Mungkin itu bagi mereka itu lebih menyenangkan, dan itu lebih penting, dan itu lebih berharga. Jadi mereka menjadikan hobi mereka itu, kesenangan-kesenangan mereka itu, entah itu mancing, entah itu jalan-jalan, entah itu kuliner, entah apapun namanya, itu adalah yang paling penting bagi mereka, dan mereka menjadikan itu sebagai Allah mereka. Sebagai Allah mereka. Jadi Allah lain bagi orang Kristen pada zaman sekarang ini, itu bukan dalam bentuk dewa-dewa, bukan dalam bentuk patung-patung yang mungkin kadang-kadang bentuknya mengerikan lalu disembah. Enggak begitu, saudara. Tapi segala sesuatu yang kita hargai, segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang kita inginkan lebih daripada kita menginginkan Tuhan, itu namanya sudah berhala. Kalau kita menghargai uang lebih daripada kita menghargai Tuhan, kita sudah menjadikan uang itu jadi berhala kita. Kalau kita menjadikan, bahkan kalau kita menjadikan hobi kita lebih utama daripada Tuhan, kita sudah menjadikan hobi itu menjadi berhala kita. Itu menjadi saingan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saudara, satu hal yang perlu kita belajar dari Yosua, dari Daniel, dari Yosua, mereka berketetapan hati untuk ikut Tuhan. Kalau Daniel di tengah-tengah godaan kenikmatan dunia, dia mengatakan tidak, saya tidak menajiskan diri saya. Saudara, yang perlu kita belajar dari Daniel itu bagaimana Daniel menyikapi godaan yang menggiurkan. Saudara, di zaman sekarang ini bukankah kita dikelilingi oleh begitu banyak godaan-godaan yang ditawarkan kepada kita, sehingga kita lebih memilih godaan-godaan itu tadi daripada kita mengikut Tuhan. Nah, saudara, demikian juga dengan Yosua. Yosua mungkin bukan masalah kenikmatan.
yang menggiurkan dia. Tetapi bagaimana orang-orang di sekitar Yosua ini mungkin bukanlah orang yang imannya teguh. Kalau orang Israel itu modelnya begitu, saudara. Kalau lagi kesulitan berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Jatuh miskin, datang sakit penyakit, diserang musuh, dikalahkan musuh, menderita. Karena mereka berdosa kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami telah salah. Ampuni kami. Tolong. Lalu Tuhan tolong. Setelah Tuhan tolong, lalu keadaan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi sudah mulai membaik, kesehatan membaik, semua membaik. Tapi setelah membaik, lupa lagi kepada Tuhan. Lalu mulai lagi menyembah dewa-dewa orang lain. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah mulai membuat sesembahannya sendiri di luar daripada Tuhan. Lalu Tuhan murka, marah, lalu menjatuhkan hukuman bagi orang Israel. Mereka menderita. Setelah itu mereka bertobat lagi. Setelah bertobat dipulihkan. Setelah dipulihkan lalu berbuat dosa. Itu saja terus menerus. Saudara, itu terus menerus. Itu terus menerus. Nah, saudara, mengapa? Karena mereka punya sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan Allah. Kalau Yosua mungkin masalahnya adalah di mana orang-orang Israel yang dipimpin oleh dia bukanlah orang-orang yang setia. Bukanlah orang-orang yang setia. Maka Yosua mengatakan, "Hei, pilih pada hari ini." Nggak boleh, nggak jelas. Nggak boleh nggak punya pilihan. Harus punya pilihan. Kamu menyembah kepada siapa? Kalau aku, kata Yosua, aku menyembah kepada Tuhan. Kamu menyembah kepada siapa? Ya, orang Israel, saudara, mengatakan dengan mulutnya, ya kami juga menyembah kepada Tuhan. Hanya dengan mulut. Tidak beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Di gereja mengucapkan, aku percaya kepada Bapa, percaya. Ngaku, berjanji ikut Tuhan. Tapi udah mengaku, saudara, lalu tinggalkan Tuhan lagi. Agak mirip dalam hal ini. Saudara, tokoh yang berikutnya yang perlu kita belajar itu adalah Nuh. Itu luar biasa, saudara. Nuh di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Di sana ditulis, saudara, bahwa Nuh hidup benar dan tak bercela pada zamannya. Saudara, ini luar biasa. Nuh hidup benar, tidak bercela pada zamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Salah satu yang sudah dilupakan oleh kekristenan zaman sekarang, sebenarnya di zaman dulu, saudara, orang-orang beriman itu bergaul dengan Allah. Mereka berjalan dengan Allah. Mereka berurusan dengan Tuhan dalam setiap masalah mereka. Sekarang persoalannya, mengapa zaman sekarang ini orang Kristen tidak bergaul dengan Allah? Mengapa zaman sekarang orang Kristen tidak berurusan dengan Tuhan? Sebab orang Kristen berurusan dengan Tuhan hanya untuk kepentingan mereka saja. Mereka berurusan dengan Tuhan untuk perkara-perkara jasmani saja. Mereka berurusan dengan Tuhan itu namanya azas manfaat. Tuhan dimanfaatkan. Tuhan dimanfaatkan untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Tetapi saudara, di zaman Nuh ini adalah seorang yang setia, yang benar, tidak bercela. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Di zaman Nuh itu, saudara, selain daripada Nuh, itu semua orang hidup bercela. Itu semua hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Karena semua telah hidup dalam kejahatan, maka orang kalau hidup dalam kejahatan rasanya sudah normal. Oh, biasa. Kamu apa? Judi. Oh, sama. Nggak masalah. Semua juga judi kok, gitu. Oh, kamu apa? Mabuk-mabukan? Nggak masalah. Semua juga. Bukan hanya kamu. Banyak mabuk-mabukan. Judi. Terus kamu apa? Wah, punya istri lebih dari. Oh, biasa. Tidur dengan wanita macam-macam. Semua yang lain juga melakukan. Jadi, pada zaman Nuh itu, saudara, moral manusia rusak. Lalu apa? Tidak ada yang takut kepada Tuhan. Lalu apalagi, saudara, selain daripada tidak takut kepada Tuhan, karena mereka tidak takut kepada Tuhan, maka mereka melakukan kejahatan dengan tidak segan-segan. Tetapi Nuh, dia hidup benar dan dia tidak ikut gaya mereka. Wah, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Luar biasa.
Kalau saudara punya lingkungan, kalau lingkungannya katakanlah rusak, tapi saudara berketetapan hati untuk tidak rusak, saudara sungguh luar biasa. Amin. Tapi yang menyedihkan adalah orang Kristen begini. Pertama, lingkungan orang Kristen memang rusak. Dia ikut-ikutan juga rusak. Ya, ini masih bisa dimaklumi. Yang paling parah adalah lingkungannya baik, dia rusak sendiri. Ini paling parah. Udah lingkungan baik, tapi dia rusak sendiri. Gimana bisa punya ketetapan hati? Ketetapan hati apa? Ketetapan hati untuk rusak. Memang dia sudah menetapkan dalam hatinya, saya harus rusak. Kalau yang lain baik, saya harus rusak. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus punya ketetapan hati seperti Nuh. Seperti Daniel, Yosua, Nuh dia berketetapan hati untuk hidup benar dan dia bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita sebagai orang beriman, kita pun harus bergaul dengan Allah. Di zaman sekarang saudara, di tengah hiruk pikuknya manusia, zaman sekarang ini saudara tidak kalah dengan zaman perjanjian lama. Di zaman sekarang kita tinggal di tengah-tengah orang yang fasik. Fasik artinya tidak takut kepada Allah. Orang-orang jahat. Jadi saudara, di lingkungan kita orang-orang jahat. Lalu di lingkungan kita apa? Itu seperti yang dikatakan oleh 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3. Itu 5 ayat. 5 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Itu menerangkan tentang bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman saudara. Kalau saudara baca itu, memang begitulah sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Bahwa pada hari-hari terakhir memang pertama akan datang masa yang sukar. Sekarang ini kan kita mengalami masa-masa sukar saudara. Masa-masa sukar. Di mana kita harus berjuang keras untuk hidup. Lalu saudara, kadang-kadang penyakit datang saudara. Virus yang tidak jelas yang membahayakan kita. Lalu apalagi saudara, kesusahan. Karena memang bumi ini sudah terkutuk. Dan memang dari bumi ini kita sudah tidak bisa mengharapkan kebahagiaan lagi saudara. Memang bumi kita ini makin lama makin tidak layak huni. Maka dikatakan akan datang masa yang sukar. Belum lagi bencana alam dan sebagainya dan peperangan. Itu semua adalah masa-masa yang membawa kita kepada kesukaran. Resesi ekonomi, sakit, penyakit, peperangan dan sebagainya, bencana alam dan sebagainya. Ada banyak yang membuat kita hidup dalam masa kesukaran. Saudara, masa sukar itu juga membuat kita, masa sukar ini juga saudara, ini akan membuat banyak orang yang akhirnya tidak beriman kepada Tuhan. Kesukaran itu pun salah satu tantangan di mana orang harus berjuang untuk tetap beriman kepada Tuhan. Jadi kembali lagi saudara, di masa sukar kita perlu memiliki ketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Lalu kalau misalnya kita dalam masa yang senang saudara, di situ pun kita harus punya ketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Kalau saudara sedang sakit, di situ pun kita harus punya ketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Kalau usaha saudara sedang lancar, di situ pun saudara harus punya ketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 itu tadi saudara, itu dikatakan bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Selain masa sukar, lalu dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah saudara, menjadi hamba uang. Uang itu lebih utama. Nggak perlu moral, nggak perlu iman, yang penting uang. Makanya saudara, banyak kita melihat banyak orang yang mencari mantu juga gitu. Oh dia nggak beriman tapi uangnya banyak. Oh nggak masalah, yang penting duitnya banyak. Oh ya udah, yang penting duit banyak. Gitu saudara. Apaan sih iman? Oh dia beriman tapi nggak punya uang. Jangan. Udah beriman kere gitu ya, jangan. Tapi dia kurang iman tapi uangnya banyak. Yang penting uangnya banyak. Gitu saudara. Mencintai uang, hamba uang. Lalu mereka akan membual, menyombongkan diri. Nah ini keadaan manusia akhir zaman. Coba kita lihat ya. Ini apa nggak rusak nih? Menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Jadi kalau ada memfitnah saudara, ingat Alkitab mengatakan,
Siapa tahu nanti saudara itu akan mendapat berita di medsos, nama saudara dijelekkan gitu ya. Karena memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak zaman sekarang banyak yang berontak kepada orang tua. Banyak orang tua yang takut kepada anak. Kalau zaman dulu anak takut kepada orang tua. Kalau zaman sekarang, nak boleh makan nak, gitu. Apa sih gitu? Oh ya kalau mau, kalau enggak sebentar lagi juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi anak-anak banyak berontak pada orang tua. Zaman sekarang ini Saudara. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kita lihat, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak suka berdamai. Tidak mau berdamai. Maunya balas dendam. Oh, nggak mau berdamai. Terus apa? Suka menjelekkan orang. Kenapa dia suka menjelekkan? Karena dia memang jelek. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Sedikit saja disentil, langsung meledak. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Maunya apa? Yang jahat yang dia mau. Suka mengkhianat. Orang yang telah menolong dia dikhianati. Tidak berpikir panjang. Ini sudah, tidak berpikir panjang. Yang penting hantam kromo saja. Urusan belakangan. Lalu apa? Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Lalu dikatakan oleh Rasul Paulus, jauhilah mereka itu. Nah saudara, jadi sekarang ini diungkapkan, dipaparkan oleh kitab suci kepada kita. Beginilah keadaan manusia akhir zaman. Tidak berbeda dengan di zaman Nuh. Tidak berbeda dengan zaman Daniel. Tidak berbeda dengan zaman Yosua. Di mana mereka juga dikelilingi oleh orang-orang fasik. Tapi mereka tetap hidupnya suci, hidupnya kudus. Karena apa? Mereka berketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Selain mereka berketetapan hati untuk mengikut Tuhan, memang mereka bergaul dengan Tuhan. Halo. Kita di tengah-tengah hiruk pikuk dunia zaman sekarang ini saudara. Seharusnya pun kita berjalan bersama dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Berbicara. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Allah? Kalau kita berbicara dengan Dia pun tidak. Nah saudara, saya merenungkan, ini salah satu yang hilang dalam diri orang Kristen zaman sekarang ini, yaitu bergaul dengan Allah. Yuk, mari saudara kita rebut apa yang harusnya menjadi hak kita. Kita berhak bergaul dengan Allah. Kita berhak untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Bapa rindu untuk bergaul dengan kita. Bapa di sorga merindukan untuk dapat berjalan bersama-sama dengan kita. Bapa di sorga merindukan bagaimana kita berbicara kepada Dia. Kita mungkin merindukan Tuhan, tapi tahukah saudara bahwa Bapa di sorga jauh lebih merindukan saudara dan saya. Karena itu saudara, sediakan waktu khusus untuk berbicara dengan Tuhan. Amin saudara. Luar biasa. Kita harus punya ketetapan hati seperti ini. Seperti kata lagu ini saudara. Ya, ini satu lagu yang luar biasa. Ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Mari kita katakan, ku ingin senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang melayani Tuhan,
Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara mau berjanji bahwa saudara ingin menuruti maunya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita mau mengerti perasaan Tuhan. Saudara, kita coba nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kataku ingin, kita ganti dengan ku janji. Ku janji senangkan hatimu, turut dan taati firman-Mu. Lalu apa? Berjalan dalam terang. Berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Sekali lagi, kita katakan ku janji. Ku janji senangkan hatimu. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Turut dan taati firman-Mu, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Berjalan dalam terang, berjalan dalam terang, melayani Tuhan, menjadi berkat hidupku. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ini juga boleh menjadi janji kita di hadapan, komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa hari ini pun kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Saudara, tentunya saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan saudara di tempat ini, sebagai gembala di tempat ini, saudara, tentunya saya juga harus, bahkan saya harus menjadi contoh bagaimana kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Nah, mungkin lebih dari sekali saya mengatakan, saudara, bahwa saya lebih menyediakan waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, menyiapkan waktu saat teduh, berbicara dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, mungkin wajah saya sedikit agak kurus, tulangnya sudah mulai menonjol gitu ya. Nah, kita memang juga sedang melangkah ikut berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, ya, di mana saudara-saudara kita yang Muslim berpuasa. Maka Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengatakan, yuk kita menghargai orang yang berpuasa. Salah satu yang paling mudah cara menghargai orang berpuasa yaitu ikut berpuasa. Jadi kita juga berpuasa, saudara. Selama bulan Ramadan ini kita berpuasa. Ya, tentunya dengan berpuasa secara versi kita gitu ya. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya, istri, ya, dan mungkin beberapa di antara saudara yang ikut, kita memang mengikuti itu, saudara, karena kita ingin belajar untuk lebih mengenal hati Tuhan. Kita ingin belajar untuk bagaimana kita dapat mengetahui perasaan Tuhan, hati Tuhan, dan kita ingin menyenangkan perasaan Tuhan, saudara. Itulah tugas seorang Kristen sebenarnya. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada satu contoh lagi yang perlu kita teladani. Bagaimana mereka telah menetapkan dalam hati mereka untuk ikut Tuhan. Yaitu saudara, orang Kristen pada jemaat mula-mula di abad pertama. Saudara kalau baca di Alkitab atau sejarah gereja, maka saudara kita akan mengetahui bahwa orang Kristen zaman pertama itu, saudara, beda dengan zaman kita sekarang, saudara. Orang Kristen di zaman mula-mula itu, saudara, di abad pertama itu adalah setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, itulah berdirinya gereja. Di mana Petrus berkhotbah dan hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 orang.
Saudara, hari itu ada 3.000 orang menjadi Kristen. Dibaptis satu hari itu, saudara. Saya nggak tahu itu bagaimana melayani 3.000 yang dibaptis itu, saudara. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi saudara, mereka bersuka cita sekali. Sebab mereka sekarang mengenal satu sosok, yaitu Yesus, anak tukang kayu dari Nazaret. Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka percaya kepada pemberitaan Rasul Petrus. Mengapa? Karena Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengurapi khotbah Petrus. Dan hari itu lahirlah gereja. Itulah hari lahirnya gereja. Pada hari Pentakosta, di mana 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tahukah saudara, setelah itu apa yang terjadi? Pertama-tama mereka tentunya bersuka cita karena mereka menerima Tuhan Yesus. Mereka memiliki Juru Selamat. Mereka memiliki kepastian keselamatan hidup mereka. Mereka bersuka cita, saudara. Pada zaman gereja mula-mula itu, saudara, menjadi Kristen itu beda dengan zaman sekarang. Pada zaman itu, saudara, kalau seseorang itu menjadi Kristen, itu bisa saja mereka kehilangan semua-semuanya. Kalau pada masa itu, saudara, orang itu kalau masuk Kristen bisa masuk penjara. Diperhadapkan dengan binatang buas. Jadi tontonan. Makanya kalau di Roma itu ada namanya Koloseum. Itu saudara bisa menampung kira-kira 40.000 penonton. Kira-kira seperti stadion gitu ya saudara. 40.000. Lalu nanti di lapangan itu, di bagian bawah itu biasanya dipertontonkan bagaimana manusia itu diterkam oleh binatang buas. Bagaimana manusia itu, ya terutama orang-orang Kristen itu, mereka diperhadapkan kepada singa, binatang buas. Saudara, mungkin ketika mereka diperhadapkan kepada binatang buas itu tadi, saudara, mungkin mereka mengharapkan supaya ada mujizat terjadi. Tapi enggak tuh, enggak ada mujizat terjadi. Mereka ada di bawah penganiayaan. Orang Kristen ada di dalam penganiayaan, saudara. Lalu orang Kristen ini tadi, saudara. Tapi satu hal yang luar biasa, sekalipun mereka menjadi Kristen di penjara, bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Kalau sebelum kehilangan nyawa, mereka sudah kehilangan harta, mereka sudah kehilangan keluarga, tapi mereka tetap mau bersedia ikut Tuhan. Mengapa? Karena mereka menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Untuk itu mereka bersedia meninggalkan apa saja. Yang penting mereka dapat memiliki Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat orang Kristen, mereka bersedia meninggalkan Tuhan Yesus agar dapat mendapat apa saja. Itu bedanya, saudara. Ataupun berurusan dengan Tuhan Yesus, saya miskin, tolong saya. Saya nggak punya kendaraan, beri saya kendaraan, mobil. Supaya setelah itu saya akan dengan mudah beribadah. Saudara, berapa banyak orang yang setelah tadinya mungkin kendaraannya sederhana, lalu setelah dapat mobil, bukan tidak pakai untuk ibadah. Justru dengan mobilnya itu pergi ke tempat lain. Justru dengan mobil itu dia lebih mudah dengan cepat meninggalkan Tuhan. Lari kecepatannya. Mengapa saudara? Karena hati mereka tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Nah saudara, apa yang perlu kita pelajari dari jemaat mula-mula ini tadi saudara? Bahwa jemaat mula-mula, jemaat Kristen yang mula-mula, mereka berketetapan hati untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun itu mereka kehilangan yang berharga dalam hidup mereka. Mereka kehilangan keluarga mereka. Mereka bisa kehilangan harta mereka. Orang Kristen jemaat mula-mula itu saudara. Belum lagi pada masa itu saudara. Kitab suci kan belum ditulis dengan lengkap. Kalau sekarang kan kita bisa baca kitab suci bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan. Tapi pada masa itu saudara adalah yang perlu kita ketahui bahwa berita resmi dari pemerintah dikabarkan bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri. Bukan bangkit. Hari Paskah kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus. Pada masa itu murid-murid mereka bersuka cita karena mereka mengimani bahwa Tuhan Yesus bangkit. Sekalipun berita resmi daripada pemerintah Kekaisaran Roma mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi Tuhan Yesus mayatnya dicuri. Tapi mereka tidak gubris. Mereka pegang teguh bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah sungguh-sungguh bangkit. Dan memang Tuhan Yesus bangkit. Amin. Nah, tahukah saudara bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu diperingati
setiap minggu sampai hari ini. Itulah sebabnya setiap minggu itu, saudara pernah sadar nggak bahwa sebenarnya ya, kalau misalnya libur nasional katakanlah dari agama Kristen itu ada 4, saudara. 4-empatnya itu berkaitan dengan Tuhan Yesus. Pertama tentunya kalau Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya apa? Setelah Tuhan Yesus lahir, lalu kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, libur. Lalu yang ketiga, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu bahkan setiap minggu libur. Jadi kalau ada orang yang hari Minggu tidak datang ke gereja, dia lupa bahwa sebenarnya hari Minggu itu diliburkan oleh negara, karena negara pun menghargai bahwa di situ Tuhan Yesus Kristus bangkit. Kalau negara saja menghargai dengan warna merah, harusnya orang Kristen lebih menghargai hari itu. Amin. Yang keempat, saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu pun libur nasional lagi, saudara. Kita bersyukur. Jangan sampai yang merah itu menjadi hitam gara-gara orang Kristen tidak menggunakan ibadahnya. Jangan yang merah di kalender itu berubah menjadi hitam gara-gara orang Kristen di hari-hari, di tanggal-tanggal merah tersebut tidak beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu pada hari ini, saudara, hari ini mari kita memiliki ketetapan hati untuk setia ikut Tuhan. Satu, saudara, pernyataan Tuhan Yesus. Satu pernyataan Tuhan Yesus yang sebenarnya jadi satu ancaman, satu peringatan bagi kita. Itu dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, khususnya bagian B. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Atau dalam terjemahan lain, ketika Yesus yang disuruh oleh Allah Bapa itu datang ke bumi ini, apakah dia menemukan orang beriman di bumi ini? Saudara, ini sebenarnya satu keprihatinan. Ini sebenarnya satu ancaman, ini adalah satu peringatan daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan datang, apakah dia menemukan, apakah dia masih menemukan ada orang beriman? Saudara, ini perlu kita renungkan, saudara. Sebab zaman sekarang ini, manusia mengatakan bahwa di akhir zaman katanya, kata orang-orang Kristen, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi tuayan besar-besaran, di mana banyak orang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Itu kata orang-orang Kristen yang tidak tahu Alkitab. Tapi kata Tuhan Yesus enggak demikian. Tuhan Yesus justru khawatir sekali. Ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali ke bumi ini, sesungguhnya yang paling dikhawatirkan oleh Tuhan Yesus, apakah dia masih menemui iman di dunia ini? Apakah dia masih menemukan orang beriman di bumi ini? Maka saudara, dalam doa saya, saudara, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mendaftarkan diri sebagai orang beriman di hadapan-Mu, Tuhan. Jikalau Tuhan akan datang kedua kali, maka salah satu orang beriman itu adalah saya. Apakah saudara juga bersedia mendaftarkannya, saudara? Bahwa saudara juga akan didapati oleh Tuhan Yesus sebagai orang beriman? Amin. Bukanlah sebagai orang yang mana imanmu lalu dibuang oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini ketetapan kita harus menjadi, hal ini harus menjadi ketetapan kita bersama-sama, bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita mengatakan, Tuhan, biarlah aku juga didapati sebagai orang beriman. Nah, saudara, ayat yang terakhir itu ditulis oleh 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-7, saudara. Di mana Rasul Yohanes mengatakan bahwa dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita memiliki
harus memiliki ketetapan hati untuk mengikut Tuhan. Dan bukan ikut dunia ini, bukan untuk menikmati kenikmatan dunia ini sebanyak-banyaknya. Mengapa kita berketetapan hati untuk tetap mengikut Tuhan saja? Sebab saudara kita tahu akhir daripada dunia ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lenyap. Seberapapun saudara miliki. Lenyap. Dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pilihlah hari ini saudara. Kepada siapa saudara beribadah. Dan kalau saudara beribadah kepada Allah, saudara akan melakukan kehendaknya dan saudara akan hidup tetap selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.